Shalom teman-teman, happy Saturday. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Happy Saturday teman-teman. Shalom adik-adik sekalian. Wow, shalom semuanya. Apa kabar? Pasti luar biasa ya? Pasti dong, harus lebih luar biasa lagi. Oke adik-adik, kita tetap kembali di Sabtu Ceria. Tetap ceria berarti harus ceria tetap. Oke adik-adik, kita akan menyembah Tuhan, kita akan menyenangkan Tuhan. Sebelum saya mengajak kita untuk berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur jika di Sabtu Ceria ini Tuhan, kami bertemu kembali, ingin bersorak, ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau berkati hati kami, Kau berkati pikiran kami, sehingga kami boleh menyenangkan Tuhan dari lubuk hati kami yang paling dalam untuk menyenangkan Engkau. Biar semua hormat dan pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang siap bersorak bagi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan dengan satu pujian, biarpun musuh di kiri dan kananku. Ayo kita dengan semangat, ayo bangkit berdiri. Tetaplah Tuhan menjadi kuat kita dan hebat kita. Amin. Haleluya. Rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Amin. Karena Allah adalah sumber kemenangan kita di bulan ini, di Sabtu Ceria ini, Allah adalah sumber kemenangan kita. Amin. Meskipun musuh di depanku, main tangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, sumber kemenangan, kemenangan, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Di Sabtu Ceria ini kami ingin meninggikan Engkau, kami ingin menyembah Engkau, karena hidup kami hanya penyembahan saja. Kami mau sembah Engkau, kami ingin meninggikan. Terima kasih Yesus. Ayo adik-adik sekalian, kita mau menyembah Tuhan.
Kita buka hati kita untuk Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan di Sabtu ceria ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Berikan sembahmu untuk Tuhan. Buka suaramu untuk Tuhan. Sembah Tuhan dengan pujian. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan bagi nama-Mu. Nama-Mu dipuji Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Shalom. Kita puji nama Tuhan. Kita bersorak-sorai karena kita bersyukur bagi Tuhan. Tuhan telah mengasihi kita di dalam kehidupan kita. Bahkan kita sadari betul di Desember ini merupakan bulan terakhir di tahun 2020. Mari saya mengajak semua anak-anak teens atau adik-adik teens beserta kakak juga sama-sama merenungkan. Sudahkah kita merasakan kebaikan Tuhan? Baiklah, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak semua untuk sama-sama melipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam hari ini Tuhan, kami sungguh bersuka cita karena kami Tuhan telah merasakan ya, dimana sebentar lagi kami akan ingat bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Tuhan telah memberikan kasih yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah semua bersuka cita hari ini? Saya percaya bahwa kalian semua sangat bersuka cita di hari ini. Kalau ada problem-problem yang membuat kita ya, jauh daripada Tuhan, katakan no. Saya tetap akan dekat kepada Tuhan. Karena saya sadari betul bahwa Tuhan telah memberikan kasih yang sempurna dalam kehidupan saya. Amin. Amin. Baik adik-adik teens, hari ini kita kembali dengan satu tema yaitu perfect love ya. Kasih yang sempurna. Kalau kita renungkan kembali kata-kata ini, sudahkah kita menyadari bahwa kasih yang sempurna ini atau kalimat yang satu ini, siapakah yang memiliki kasih yang sempurna tersebut? Dan kakak yakin kalian sudah mengetahuinya. Nah, kita tidak cukup hanya bisa mengetahuinya ya, tetapi kita perlu juga menyadarinya. Menyadari artinya kita harus sadar bahwa kasih yang sempurna itu sudah kita rasakan dalam kehidupan atau sepanjang kehidupan kita. Saya mau ngajak kalian semua untuk sama-sama membuka satu kebenaran firman Tuhan ya, di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Ya. Di sana firman Tuhan berkata, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, berkata seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar ya. Berbicara tentang besar bukan lagi seperti ini, tetapi besar ya. Berarti lebih dari besar sekali ya. Kasih Allah. Nah, dari awal tadi kakak sudah katakan bahwa kita sudah tahu siapa yang menjadi kasih yang sempurna atau siapa yang memiliki kasih yang sempurna tersebut. Ya, itu adalah Allah ketika Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Buat siapa? Buat kakak dan juga buat kalian semua yang ada di rumah. Ya. Kakak tadi katakan bahwa kita tidak cukup hanya menyadarinya, tetapi kita perlu tahu ya, atau kita harus perlu mengetahui bahwa kasih yang sempurna ini sudah kita rasakan ya. Bahwa itu dilakukan oleh Allah kepada kita umatnya. Tuhan tak memandang siapapun. Tuhan tak menunggu kita harus bertobat baru Tuhan mengasihi kita. Bahkan dalam
kandungan pun Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya yang sempurna kepada kita. Sadarkah kita di situ? Saya percaya kita pasti sadar. Kita sudah tahu, ya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Sekarang menjadi bulan Desember bagi semua orang telah menikmati momen-momen Natal, ya. Di dalam perayaan Natal ada satu hal penting yang harus kita sadari, yaitu kasih yang sempurna. Dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun, adik-adik, ya, kita sudah menerima kasih yang sempurna itu. Itulah sebabnya di hari ini kita sama-sama merenungkan supaya kita juga bisa melakukan kasih seperti yang dimiliki oleh Allah. Kasih apa saja supaya kita layak disebut memberikan kasih yang sempurna. Kesabaran. Sudahkah kesabaran di dalam diri kita? Itu sudah terjadi. Kita memang manusiawi, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk meniru ataupun mencontoh karakter daripada Tuhan. Kelemah lembutan. Bukankah Tuhan adalah orang yang lemah lembut? Iya, Tuhan adalah orang yang lemah lembut. Mampukah kita menjadi seseorang yang memiliki hati yang lemah lembut? Kita memang manusiawi, tetapi Tuhan ajarkan supaya kita belajar daripada Tuhan, bisa memberikan kasih tersebut kepada orang lain. Ada banyak hal yang perlu kita sadari, adik-adik yang terkasih, di dalam buah-buah roh. Ini harus kita sadari, sudahkah ini terjadi dalam diri kita? Saya percaya kalian semua yang ada di rumah, kalian ingin melakukan hal itu. Tetapi, bagaimana kita melakukan ini, ya, dengan hati yang sukacita, hati yang sabar? Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sudah jelas dikatakan bahwa Tuhan telah mengaruniakan. Itulah kasih yang sempurna yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Kakak katakan tadi bahwa Tuhan mengasihi kita, tidak menunggu kita bertobat dulu. Apapun kondisi kita, Tuhan udah memberikan kasih-Nya yang sempurna. Nah, tinggal kitanya, kakak dan adik-adik, yang harus menyadari hal tersebut. Kita harus tahu bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita, menunjukkan kasih-Nya yang sempurna. Di dalam Yohanes, ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itulah kasih yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah dari firman Tuhan hari ini, ya, kakak dan adik-adik yang ada di rumah menyadari kasih yang sempurna itu yang dimiliki oleh Allah. Kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan memberkati adik-adik dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami harus menyadari beberapa hal dari tema yang sudah kami renungkan selama ini. Biarlah ini menjadi kekuatan dan satu tongkat bagi kami untuk kami boleh melangkah ke depan dan selalu mengingat kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami dan semua umat-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.